Abian ada Pak. Pak Nova ngajar kan? Oh sendirian Mas? Iya Pak, saya. Oke, ngapa-ngapain Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar belum ya teman-teman ya? Oke, terima kasih Mbak Lita. Suara dengar ya. Alhamdulillah kita ditemukan di pertemuan ke-10 ya teman-teman ya. Lewat daring. Mohon maaf ada keterlambatan tadi karena habis bimbingan untuk magang ya. Baik, terima kasih. Di pertemuan ke-10 ini kita akan bahas tentang pengaruh kelas dan status sosial ya. Ini untuk audionya gimana? Bisa untuk nyalakan audionya teman-teman? Coba bisa untuk tes monitor suaranya. Nah, itu bisa ya? Siapa deh yang bisa? Udah Pak, udah bisa Pak. Bisa ya? Oke ya, udah ya. Oke. Yang lain bisa ya untuk unmute ya? Sekarang udah bisa, Pak. Bisa, oke, alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Untuk teman-teman sekarang ini kita akan bahas tentang pengaruh kelas dan status sosial ya, hubungannya dengan dasarnya perilaku konsumen. Kita harus mengetahui tentang kelas-kelas dan status sosial yang ada di masyarakat. Oke, langsung start screen. Di layar apa udah terlihat materinya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk status sosial dan kelas-kelas sosial dalam masyarakat ini, kita ketahui kelas sosial ini mengacu pada pengelompokan orang ya yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di pasar itu gimana sih ya. Jadi kelompok status mencerminkan adanya suatu harapan komunitas akan gaya hidup ya, di kalangan masing-masing kelas dan juga estimasi sosial yang positif atau negatif mengenai kehormatan yang diberikan kepada masing-masing kelas dalam sosial tersebut.
Definisi dari status sosial itu sendiri adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dipunyai ya seseorang dalam masyarakat. Itu dikutip dari Ralph Linton, yaitu orang yang memiliki status sosial yang tinggi ya otomatis akan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi dalam suku masyarakat dibandingkan dengan orang yang status sosialnya lebih rendah. Jadi ada penempatan secara otomatis dalam budaya masyarakat. Nah, ada 3 macam status sosial, yaitu ascribe status, achieve status, sama assign status. Pembedanya gampang. Ini kalau ascribe ini berdasarkan tipe status yang didapat sejak lahir, ya. Nggak mungkin ya tentang jenis kelamin, ras, suku, usia itu kita dapat dari lahir ya, dari orang tua dan sebagainya. Terus kalau achieve status ini adalah status sosial yang didapat seorang karena kerja keras dan usaha, gitu ya. Kerja keras mendapatkan harta di dunia, ya. Terus tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Kalau assign ini diperoleh dalam lingkungan masyarakat yang bukan dapat secara sejak lahir. Beda ya sama ascript status ya. Contohnya adalah seorang yang dijadikan kepala suku, ketua adat, sesepuh, senior dalam masyarakat. Ini pengaruhnya dari pengakuan oleh masyarakat kalau assign ini. Nah, kelas sosial sendiri adalah kelas yaitu stratifikasi sosial menurut ekonomi, yaitu kutip dari Barger ya. Ekonomi dalam hal ini adalah cukup luas, yaitu meliputi juga sisi pendidikan dan juga pekerjaan. Karena pendidikan dan pekerjaan pada zaman sekarang sangat mempengaruhi dari perekonomian atau dari tingkat kekayaan dari individu masing-masing. Apa sih itu stratifikasi? Ya. Stratifikasi adalah penggolongan atau dibagi dalam kelas-kelas atau bagian masyarakat secara vertikal, ya, bukan horizontal. Kalau sertifikasi ini ngomongnya secara vertikal, yaitu seperti suatu organisasi perusahaan, ya, ada direktur, ada manajer, ya, supervisor, staff, sebagainya. Nah, sertifikasi sosial ini adalah pembedaan bentuk atau masyarakat dalam kelas secara bertingkat atau vertikal. Ya. Kata kuncinya secara vertikal. Contohnya seperti ini. Ya. Dan secara vertikal ya, ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Oke. Kalau diferensiasi itu penggalasan atau penggolongan secara horizontal ya. Kalau sertifikasi secara vertikal, kalau diferensiasi secara horizontal ya. Contohnya pembedaan agama di masyarakat, jadi agama yang diakui oleh negara seperti agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan sebagainya. Gitu. Dapat dari Aristoteles, Adam Smith, Veblen, sampai dengan Profesor Selo Martin itu beda-beda ya. Contohnya pada zaman dulu kita menganut pada pendapatnya Aristoteles ya. Jadi pada zaman dulu negara itu ada 3 unsur pembedaannya, yaitu mereka yang sangat kaya, yang miskin, dan yang berada di middle atau di tengah-tengah gitu ya. Kalau Profesor Selo Martin ya ngomong bahwa pelapis sosial akan selalu ada selama dalam masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai ataupun yang nggak dihargai dan nggak diakui. Gitu. Sifatnya gimana? Ada tertutup dan terbuka. Tertutup pada close social stratification, yaitu membatasi kemungkinan untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Contoh di sistem kasta ya, itu tertutup nih, jadi itu lahir sudah ada vertikal, ini golongan Brahmana ya, ini golongan Ksatria, ini golongan Vaisya. Gitu. Kalau terbuka, ini setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Ya. Nah, contohnya yang didapat dari kerja keras ya, pada negara-negara industri maju, negara yang sudah berkembang. Campuran yaitu kombinasi terbuka dan tertutup, dan ini sering terjadi dalam masyarakat. Misalnya itu hal tertentu bisa terbuka, tapi hal tertentu bisa tertutup. Misalkan ini di perusahaan keluarga ya contohnya. Dalam keluarga mungkin kalau untuk posisi
topnya, direkturnya mungkin dari keluarga sendiri, kalau di bawahnya sama dengan manajer mungkin dari orang lain atau secara profesional ya seperti itu. Nah, apa sih hal-hal yang dihargai sebagai pembentuk pelabelan sosial? Ini ada beberapa macam. Yang pasti sebagai uang sebagai alat tukar, ya, tanah dan bangunan, terus itu kekayaan dari masing-masing pribadi seseorang, terus ada iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi hingga kekuasaan dengan keturunan dari keluarga terhormat atau bangsawan. Ini ada kriteria tinggi rendahnya pelapisan dalam kelas sosial. Nah, dikutip dari Talcott Parsons, ya, ada 5 kriteria tinggi rendah status seseorang dari kerja kelahiran, ya, di kebangsawanan, dari nenek moyangnya, terus ras, jenis kelamin, terus kriteria kualitas pribadi, ya, tentang kebijakan, kecerdasan seseorang, ya, umur, terus prestasi itu meliputi kesehatan usaha, terus prestasi belajar gimana, sampai dengan prestasi kerjanya atau kinerjanya, terus kriteria pemilikan ini meliputi kekayaan akan uang dan harta benda, ya, pemilikannya, terus kriteria otoritas ini mencakup tentang kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, sehingga akan terlindas seperti yang diinginkan. Ini mencakup tentang kekuasaan, aspek kekuasaan. Nah, faktor-faktor apa yang dijadikan alasan atau dasar dunia profesional sosial, yaitu tentang kepandaian atau kecakapan, gitu ya. Terus tingkat umur, terus sifat keaslian keanggotaan, sampai dengan pemilikan harta. Kalau kriteria penggolongan profesi sosial ini tentang ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, sampai dengan kehormatan. Asumsi pada masyarakat yang taraf hidupnya masih rendah, ya, di bawah rata-rata, biasanya pola sosial itu ditentukan oleh jenis kelamin, terus antara senioritas, yaitu antara pemimpin dengan yang dipimpin, terus ini di zaman Nabi ada di perbedaan golongan budak dengan yang bukan budak, ini di zaman dulu, terus perbedaan karena kekayaan dan usia, gitu. Cara terbentuknya gimana? Balapatian sosial itu sendiri yaitu terbentuk secara alamiah, ya, terbentuk dengan sendirinya, ya, jadi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Misalkan tentang umur, jenis kelamin, keturunan, ya, sifat keaslian keanggotaan. Jadi aplikasinya pada organisasi formal pemerintahan, terus partai politik yang menerapkan senioritas, terus perkumpulan-perkumpulan, yayasan, nah, gitu, di angkatan bersenjata, tentang angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, itu menerapkan tentang sistem presidensial yang vertikal. Terus yang kedua, gimana cara terbentuknya? Itu dengan sengaja disusun untuk mengejar kebutuhan tertentu. Ya, ini sengaja diatur ya. Kalau yang pertama tadi disebut secara alamiah. Nah, menurut pendapat analisis dari Profesor Suryono Sutanto tentang proses terbentuknya pola sosial dan masyarakat, ya, sistem pola sosial itu kemudian berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Jadi adanya suatu uh, analisis pertentangan dalam masyarakat itu akan menjadi bentuknya profesi sosial, ya. Ya, unsur-unsur yang membuat analisa yaitu tentang diskusi hak istimewa yang objektif, ya, seperti adanya kekuasaan, kewibawaan, wewenang, ya. Terus yang kedua, sistem pertanggaan yang sengaja diciptakan sehingga ada prestis, ya, suatu prestis atau kepemilikan tertentu dari suatu reward, penghargaan dari profesi sosial. Terus yang ketiga adanya kriteria sistem pertentangan, yaitu diukur adanya perbedaan kualitas pribadi, kualitas kelompok, hingga kekuasaan. Terus yang keempat ada lambang-lambang, misalnya kan tingkah laku, cara pakaian, terus keanggotaan itu berbeda di setiap wilayah. Terus yang kelima, mudah atau sulitnya tukar kedudukan, ya, karena mungkin
aspek junioritas dan senioritas tadi. Terus yang selanjutnya solidaritas di antara ya, individu atau kelompok yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial sertifikasi di masyarakat. Fungsinya apa sih adanya sertifikat sosial tadi? Ya, yang pertama untuk sebagai alat ya untuk mencapai tujuan. Ya, kenapa? Karena di setiap level itu ada suatu goal dari tujuan atau maksud tertentu yang harus dicapai. Terus yang kedua, mengatur dan mengawasi interaksi antara anggota dalam sebuah sistem sertifikasi atau penggolongan sosial. Yang ketiga, sertifikasi sosial mempunyai fungsi mempersatu ya. Jadi artinya itu fungsi mempersatu ini fungsi yang untuk mengcombine atau menggabungkan suatu interaksi tertentu. Terus yang keempat, mengkategorikan manusia dalam strata yang berbeda, seperti tadi ya, sistem kasta. Nah, status ya, status dalam pelabelan sosial ini tadi, status dalam peranan masing-masing adalah suatu unsur ya, yang baku, yang udah patokan nih ya, dalam sistem berperilaku dalam masyarakat. Status ini adalah posisi yang diduduki seorang secara subjektif maupun objektif. Ya. Objektif ini adalah status yang dimiliki seorang secara hierarkis dalam bentuk formal. Misalkan ada gubernur, terus bawahnya ada wali kota atau bupati. Gitu. Kalau status subjektif, ini status yang dimiliki seorang merupakan hasil penilaian orang lain terhadap seseorang dengan siapa itu dia kontak atau hubungan. Kriteria penentuan subjektif ini adalah tentang kelahiran, terus kepemilikan, hingga kecakapan pribadi. Nah, pelabesan dalam masyarakat ada segi kriteria sosial, politik, dan ekonomi. Kalau kriteria politik ini adalah perbedaan penduduk atau warga menurut pembagian kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah suatu kemampuan ya untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain menurut kehendaknya yang punya pemangku kekuasaan itu sendiri. Kalau wewenang, ini hubungannya dengan kekuasaan yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan dari masyarakat. Kekuasaan yang dimiliki seorang atau sekelompok orang yang disebabkan oleh rasa takut, kepercayaan, maupun kebijakan dengan adat istiadat. Tujuannya sistem kekuasaan ini adalah kemudian menimbulkan lapisan-lapisan ya, yang sering disebut sebagai piramida kekuasaan. Dikutip dari pendapatnya Max Weber ya, tentang pola umum dari piramida kekuasaan itu ada 3 tipe, tipe kasta, ya, terus tipe kasta, tipe oligarkis maupun tipe demokratis. Tipe kasta seperti tadi contohnya di kasta agama di Bali ya, ada pengulangan Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, kalau kasta itu sendiri adalah sistem lapis kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas dan kaku. Nah, susunannya ada ya raja paling tinggi, terus bawahnya ada bangsawannya, terus orang yang bekerja di pemerintahan, di level tinggi ke level rendah, terus ada pelayan, petani, hingga budak ya, pada zaman dulu. Nah, kalau tipe oligarkis ini adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas, ya. Tetapi dasar pembedaan kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat. Jadi masing-masing budaya masyarakat berbeda-beda, ya. Terutama dalam hal kesempatan untuk naik ke lapisan sosial yang susah kalau sudah baku ya. Misalnya dari ke bawah adalah raja, bangsawan, pegawai tinggi, itu dari unsur sipil dan militer, terus sampai dengan orang-orang kaya, pengusaha, dan sebagainya. Kalau tipe demokratis adalah sistem pelapisan kekuasaan terdapat garis pemisah, ya. Jadi faktor kelahiran nggak menentukan pelapisan tertentu. Jadi pada tipe demokratis ini, itu tipe yang paling dipakai di zaman modern ya. Pada tipe ini lebih menekankan pada kemampuan orang untuk menentukan pelapisan sosial. Jadi pada lapisan sosial di lingkungan keraton ya, contohnya
tidak digambarkan sebagai pelapisan dari atas ke bawah, tapi sebagai lingkaran cambium, ya, lebih ke arah lingkaran dari segi horizontal, di mana raja merupakan tokoh sentral yang berkuasaan dan mempunyai privilege, yaitu hak istimewa dan menentukan segalanya di Keraton Jogja gitu ya. Oke, kalau tadi berdasarkan kita politik, sekarang kriteria ekonomi ya, pelayanan sosial berdasarkan kriteria ekonomi yaitu membedakan penduduk atau warga menurut jumlah dan sumber pendapatan. Ya. Jadi sistem pelapisan yang berdasarkan kriteria ekonomi disebut kelas sosial. Jadi menurut Karl Marx ada dua macam kelas ya. Artinya ada kelas atas yang memiliki tanah atau alat produksi lainnya, maupun kelas bawah itu kelas yang nggak memiliki alat produksi ya. Jadi kelas atas yang maksudnya ini adalah yang punya kuasa, punya modal gitu ya. Nah, ini menurut Max Weber adalah ada kelas yang mendapat kehormatan khusus atau suatu privilege yang dari masyarakat dinamakan untuk star. Gitu ya. Oke. Teoritis ya, ada tiga lapisan, lapisan atas, menengah, bawah, maupun dari berbagai kelas, dari atas atas, kelas menengah, hingga kelas bawah. Lapisan sosial berdasarkan kriteria sosial, modelnya berhubungan dengan prestis atau gengsi ya. Di Jawa sendiri ada lapisan dari atas ke bawah, dari raja, terus bangsawan, raja disebut sultan, kemudian disebut setelah dalam, kiai, ya, ada dalam dengan tinggi, hingga kawulo atau wong cilik atau rakyat. Ini contoh-contoh lainnya aja, yang perlu saya jelaskan lebih lanjut. Ini kekuasaannya. Nah, konsekuensi dari perbedaan kedudukan dampak sosial yaitu yang pertama, orang yang menduduki pelapisan sosial yang berbeda memiliki kekuasaan, privilege atau hak istimewa maupun prestis yang berbeda pula. Ya. Yang kedua, adanya kemungkinan timbulnya proses sosial yang disasosiatif, ya. Lawan dari asosiatif itu berupa persaingan, kontroversi maupun konflik yang terjadi. Yang ketiga, adanya penyimpangan perilaku karena kegagalan atau ketidakmampuan mencapai posisi tertentu. Ya. Seperti berupa kejahatan, penyimpangan seksual, ya, kenakalan remaja. Terus yang keempat adalah konsentrasi elit status. Jadi contohnya di sini adalah artinya pemusatan kedudukan yang penting kepada orang-orang atau sekolongan orang tertentu. Ya, KKN ya, korupsi, kolusi maupun nepotisme yang dilakukan oleh yang tidak godaan. Ini ada beberapa pendekatan dari kutip dari analisis Gordon Allport ya. Ini teori 5 yang masih dipakai sampai sekarang ini tentang prasangka atau ketuburan sosial. Ya. Tentang pendekatan historis, terus kepribadian, fenomenologis, naif maupun sosiokultural. Ya. Kalau historis ini lebih menekankan pada budaya lama ya, contohnya prasangka kulit putih tetap ras negro ya. Terus kalau kepribadian ini berdasarkan pada prasangka dan kesempurnaan sosial yang diberikan oleh keadaan frustasi. Teori ini tindakan prasangka, frustasi terkait pada kepribadian sosial. Jadi pandangan keliru terhadap proses sosialisasi yang menurut terhadap lingkungan masyarakat. Kalau fenomenologis ini menjelaskan bahwa prasangka dan kesempurnaan sosial beroreh oleh bagaimana individu tadi memandang masyarakat dan lingkungannya sehingga persepsi ya yang menyebabkan prasangka dan kesempurnaan sosial. Jadi antara yang kaya dan yang miskin ya. Nah, fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Kalau naif, ini lebih menyoroti pada objek prasangka atau objek tindakan individu. Ini lebih pada objeknya dan bukan pada subjeknya. Gitu. Contohnya pada masa lalu PNS sendiri selalu disangka akan hanya mendukung partai tertentu, padahal belum tentu benar. Jadi dulu ada 3 partai, 3
stigma yang terjadi itu dulunya. Kalau pendekatan sosial kultural situasional adalah yang menyoroti tentang kondisi dan situasi saat ini sebagai penyebab timbulnya perilaku maupun kecemburuan tertentu akan situasi. Nah, dianggap orang itu dianggap lebih disayang, ya, lebih dihargai, maka perlakuannya lebih diistimewakan. Faktornya bisa divariasi seperti mobilitas sosial, terus konflik antar kelompok, hingga stigma perkotaan. Jadi semua perkotaan ini maka disebabkan oleh suatu gejala sosial jadi masyarakat. Jadi adanya kelompok yang ingin mengacaukan tentang kelompok sosial yang telah tertata dengan baik. Baik, itu materi tentang kelas sosial. Silahkan kalau ada yang ditanyakan teman-teman. Silahkan kalau ada yang ditanyakan sekalian. Kalau kasus mobilitas sosial ini juga sudah perlu diketahui. Pak, maaf untuk audionya masih di... Oh ya, oke. Jadi pemasaran untuk pangsa kelas sosial ini yang perlu diketahui tentang prosedur ya untuk pemasaran pasar. Jadi memisahkan antara produk ini yang dicakup cocoknya di kelas sosial yang mana nih, itu untuk target pasar di kelas sosial yang mana nih, seperti itu. Jadi ya perlu ada identifikasi sampai dengan perkembangan program pemasaran itu. Silakan mau ditanyakan. Jangan lupa ini ya, presensi di learning ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Semua tadi materinya bisa di-download ya. Baik, kalau nggak ditanyakan teman-teman, ini waktu zoom-nya mau habis ya. Kalau ada yang pertanyaan bisa dikhususkan di minggu depan ya. Minggu depan mungkin bisa secara, insya Allah bisa secara ini luring untuk pertemuannya.
Saya kira dulu ya teman-teman ya. Nah, terima kasih telah mengikuti pada kali ini. Ya. Tetap sehat selalu. Ya. Dan tetap mendatangkan berkah dan tetap setiap apa yang kita lakukan. Amin. Baik, wabillahi taufiq saya kira dulu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.